Bagaimana karakter Gen Z yang kemudian itu harus kita kenali supaya kita bisa tahu titik-titik krusial mana yang itu sebenarnya menjadi awal kemunculan kelemahan. Ya, yang pertama, karena dia dilahirkan antara 1997 sampai 2012 ya Ibu ya, atau 1995 sampai 2012, ada yang menyebut begitu. Maka itu kalau secara global Ibu tahu di dunia kan sedang terjadi krisis global pada waktu itu. Kasus Lehman Brothers, kredit macet, perumahan banyak sekali pabrik-pabrik, industri besar yang kolaps saat itu ya. Di Indonesia sendiri kemudian merembet sampai kita juga mengalami krisis moneter di 1997. Jadi di situ banyak sekali kemudian pabrik-pabrik yang harus gulung tikar, yang tiba-tiba harus menanggung utang berlipat-lipat karena ada impor bahan baku yang itu harus dibayar dengan dolar. Rupiah yang sebelumnya itu kursnya dengan dolar itu $1 sebelumnya 2.500 melonjak sampai 12.500 sampai bahkan 15.000 pada waktu itu. Yang itu membuat ada banyak sekali PHK, ada banyak sekali orang-orang yang itu orang tuanya Gen Z, berarti kan generasi X yang itu sedang menjalani hidup seolah-olah direset ya. Mengulang dari awal begitu, mengulang dari awal. Karena kondisi ekonomi yang tiba-tiba mengalami pemecatan, harus kemudian struggle sendiri, mencari jalan lagi untuk mencari kerja lagi dan seterusnya. Jadi di situ ada kondisi dunia yang serba tidak menentu, ada resesi ekonomi, mulai masuk proses perubahan digital, transformasi digital, ada invasi di beberapa negara, bencana alam dan juga wabah penyakit yang ini membentuk satu mental insekuritas tersendiri bagi orang tua Gen Z, yaitu Gen X. Nah, mereka sendiri ada pada posisi seperti itu, yang juga merasa memiliki kekhawatiran tentang masa depan. Pada saat yang sama mereka juga gaptek karena ini kan dunia digital masih baru mereka kenal. Nah, pada waktu kondisi orang tua gaptek, tapi kemudian dia memiliki semangat penjagaan, melakukan yang terbaik untuk anaknya, karena dia gak tahu begitu ya, kalau anaknya terkoneksi dengan internet apa saja yang bakal dia lihat. Kalau dia itu terkoneksi dengan media-media seperti televisi, ada tontonan apa, mereka itu khawatir anaknya menyerap konten-konten yang tidak baik. Maka semangat penjagaan yang mereka ingin lakukan pada anaknya itu mengantarkan mereka melakukan pengasuhan yang overprotective, terlalu protektif seperti helikopter parenting kalau istilah hari ini tuh ya. Jadi orang tua itu ngikutin anak kemana saja gitu ya. Semua sudah didesainkan oleh orang tua. TK playgroup-nya di sini, TK-nya di sini, SD-nya di sini, misalkan SMP-nya, semuanya sudah didesain sampai tidak memberi ruang pada sang anak untuk memiliki kemampuan mandiri ataupun memiliki kepercayaan diri untuk membuat keputusan sendiri. Nah, disinilah kemudian akan menjadi titik awal pertama lahirnya generasi stroberi itu, karena dia memang dibesarkan tidak untuk menjadi anak-anak yang mandiri, yang mengerti bagaimana menyelesaikan persoalannya sendiri, yang bisa mengambil keputusan atas segala pilihan-pilihan yang yang menurut dia itu terbaik untuk dia ambil. Itu kemampuan itu dimandulkan bahkan oleh orang tuanya sendiri melalui pola asuh yang keliru. Itu titik yang pertama.